warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak Ibu BEPES yang pagi hari ini sudah siap untuk berlatih bersama di dalam latihan bersama Bioenergy Power sesi pagi. Selamat bergabung dan semuanya semoga sehat selalu. Semangat pagi. Iya, biar semangat kita tetap selalu semangat pagi. Baiklah Bapak Ibu semuanya, selamat datang di latihan bersama virtual Bioenergy Power KBI sesi pagi yang ke-2124, edisi KBI Provinsi Jawa Tengah pada hari Kamis 18 Juni 2026 mulai pukul 7 sampai dengan selesai. Berikutnya kami sampaikan susunan acara. Sebelum kita berlatih, kita doa pembuka, kemudian dilanjutkan dengan tata tertib, dan menyanyikan Mars, BEP, dan Yel-Yel. Kemudian kami sampaikan daftar pemandu, dan kita saksikan video dari almarhum Bapak Hari Johari Angga. Kemudian dilanjutkan dengan latihan bersama, olah nafas, dan olah gerak bioenergi power 30 seri. Dan terakhir nanti ditutup dengan doa penutup dan foto bersama. Baiklah, Bapak Dr. Siapa tadi? Eh, Monggo Bapak dipersilahkan untuk Supriyadi, Priyadi. Mohon izin, mohon izin. Gimana kalau kita foto dulu? Ya, oh ya. silakan untuk memberikan pencerahan kepada kita semuanya. Dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Titi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah bisa bergabung kembali dalam acara bincang diskusi ilmiah LKR yang kali ini giliran dari KBI Jawa Tengah ya sebagai pengisi Latvir edisi pagi ini. Mungkin sedikit mengenalkan teman-teman dari Jawa Tengah bahwa Lembaga Keilmuan dan Riset BEP KBI itu setiap Kamis setelah Latvir mengadakan diskusi. Jadi kami dari LKR menyampaikan materi, kemudian nanti ada bincang-bincang diskusi secara santai tapi berisi lah. Jadi rekan-rekan sekalian, mohon izin para pelatih, senior-senior saya dan peserta yang saya hormati, saya ingin menyampaikan sedikit saja materi-materi yang disampaikan LKR itu sedikit berbeda ya dengan materi yang disampaikan pada refresh yang biasanya bersifat random ya, sporadis karena pengisinya juga berbeda-beda. Jadi kalau di LKR itu materi memang disusun secara lebih struktur dan sistematis supaya nanti ada apa namanya, kalau istilah belajarnya itu ada penjenjangan pengetahuan ya, penjenjangan pemahaman keilmuan. Sehingga dalam satu materi mengenai olah napas saja misalnya itu bisa kita bahas berkali-kali ya, dan kali ini kita akan bahas materi yang kemarin sudah kita apa namanya kita sampaikan mengenai olahraga BEP ya, sebagai latihan BEP sebagai olahraga kesehatan atau olahraga terapi. Jadi minggu yang lalu sudah kami sampaikan mengenai ciri-ciri latihan BEP sebagai olahraga kesehatan dan kebugaran ya, ciri-ciri secara umum. Nah, kali ini kita akan lebih mendalami mengenai latihan BEP sebagai olahraga kesehatan atau olahraga terapi ya. Kita lebih mendalam minggu ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, mengapa latihan BEP itu merupakan olahraga terapi ya? Olahraga terapi atau olahraga kesehatan.
Minggu lalu kita sudah sampaikan bahwa kenapa menjadi olahraga terapi, karena tujuan utamanya memang untuk memperbaiki fungsi fisiologis, psikologis, dan kualitas hidup, terutama pada lansia yang merupakan mayoritas dari peserta BEP, ya, atau individu dengan kondisi kesehatan tertentu, misalnya yang menderita penyakit hipertensi, stroke, dan lain-lain. Nah, pertanyaannya, bagaimana latihan BP bisa menjadi olahraga terapi atau olahraga untuk penyembuhan? Ya, ini sudah sering disampaikan bahwa latihan BP itu sebagai olahraga terapi mampu membangkitkan kemampuan tubuh melakukan self-healing atau penyembuhan diri sendiri. Berbagai penelitian Bapak Ibu sekalian sudah dilaporkan bahwa olahraga itu secara umum merupakan obat alami. Ya, ini berbagai penelitian yang saya sempat searching, ya, menyatakan bahwa olahraga merupakan obat alami dan juga nanti ada efek rehabilitatif, jadi bisa memperbaiki kondisi-kondisi tertentu. Nah, apa buktinya latihan BP merupakan olahraga terapi? Secara empiris, ya, dari bukti-bukti testimoni dan rekam medis, bahkan latihan BP itu dapat mengatasi berbagai masalah kesehatan, ya. Misalnya, ini sering di testimoni, hipertensi, vertigo, asma, diabetes, jantung, stroke, osteoporosis, sarkopenia, dan gangguan tidur atau insomnia. Ini hanya beberapa saja yang saya rekam. Nah, itu tadi masalah biofisik. Selain itu juga ada masalah psikologis yang juga bisa diatasi melalui latihan BP, ya, misalnya saja gangguan memori, ya, pikun, demensia atau Alzheimer, kemudian gangguan emosi, misalnya sering emosinya tuh naik turun, ya, sering sedih, stres, cemas, dan merasa lelah secara mental. Jadi secara fisik dan psikologis latihan BP bisa menjadi terapi untuk berbagai penyakit ini, dan sudah dibuktikan. Nah, ini yang ilmunya di sini. Bagaimana mekanismenya sehingga latihan BP bisa menjadi olahraga terapi? Ada berbagai sistem tubuh, Bapak Ibu sekalian, yang akan terpengaruh kalau kita melakukan latihan BP. Ini yang disebut dengan efek fisiologis dari latihan olah napas, olah gerak. Ini beberapa saja saya ambil contoh, misalnya hormon, ya. Pada waktu kita latihan BP itu akan diproduksi hormon endorfin, serotonin, dopamin yang merupakan hormon-hormon kebahagiaan, diproduksi atau ditingkatkan, tapi justru menurunkan hormon stres seperti kortisol dan adrenalin. Efeknya apa? Secara kesehatan atau yang memicu adanya self-healing, hormon-hormon ini itu merupakan pereda nyeri alami, ya. Kemudian bisa menaikkan mood sehingga menurunkan gejala stres, dan yang lebih hebatnya lagi, keradangan di dalam tubuh akan menurun. Kemudian sistem imun, ya. Sistem imun itu bisa diperbaiki, ditingkatkan karena latihan BEP bisa memperlancar aliran darah dan aliran limfa, sehingga sel darah putih itu akan cepat menyebar ke seluruh. Efeknya, ya, secara self healing itu luka dan infeksi akan lebih cepat sembuh, ya. Dari sisi saraf otonom, Bapak Ibu sekalian, latihan BP khususnya yang terkait dengan buang napas yang panjang itu akan mengaktifkan saraf parasimpatik, ya, saraf rileks, khususnya saraf vagus, sehingga tubuh masuk ke dalam penyembuhan. Nah, ini akan memperbaiki sistem pencernaan kita, kualitas tidur, dan penyembuhan penyakit kronis akan lebih efektif. Apalagi sistem tubuh yang dipengaruhi dengan intensitas yang rendah yang menyebabkan berbagai penyakit metabolik, ya, seperti hipertensi, diabetes, dan lain-lain. Dengan latihan BP akan diproduksi hormon radang dan anti radang sekaligus. Jadi di regulasi akan mengaktifkan sistem anti radang di dalam tubuh kita. Nah, ini yang penting juga untuk lansia. Dari sisi otak itu, kalau kita latihan BEP secara rutin, akan diproduksi satu pupuk
otak yang disebut dengan senyawanya disebut dengan BDNF. Ya, ini sangat membantu untuk regenerasi otak, ya, mengatasi masalah stres, depresi, trauma, dan pikun. Jadi istilahnya kita akan diperbaiki sistem memori dan kognisi dan emosinya. Nah, ini yang sering juga dibahas mitokondria. Dengan latihan BEP tertentu, itu kita bisa, pada dasarnya kita memberikan stres terhadap mitokondria untuk memproduksi sel-sel tubuh kita secara umum akan lebih awet muda. Dan yang lebih penting lagi akan lebih bertenaga karena mitokondria kita tahu sebagai pabrik energi sel kita. Nah, yang terakhir ya, saya ambil contoh saja Nah, ini secara khusus dapat memperbaiki sensitivitas insulin sehingga dapat memperbaiki masalah-masalah diabetes tipe 2. Jadi, Bapak Ibu sekalian, itulah mekanisme olahraga terapi. Apa syaratnya? Yang pertama, intensitas latihannya harus sekitar sangat ringan sampai ringan. Ya, sangat ringan dan ringan. Apa ukurannya nanti kita lihat ya. Kemudian latihannya harus dilakukan secara konsisten, rutin, teratur, dan terus-menerus. Yang ketiga harus tepat dosis. Jadi frekuensinya berapa kali per minggu, kemudian repetisinya berapa seri kita latihan, itu harus tepat dosisnya. Jangan disamaratakan misalnya ya, untuk orang yang baru operasi bypass, jangan disuruh latihan dengan repetisi misalnya 30 seri. Ya, dengan frekuensi setiap hari. Itu tidak tepat karena pengalaman ada yang memaksakan demikian akhirnya jebol lagi jahitannya harus diulang. Jadi harus tepat dosis sesuai dengan kondisi penyakit kita masing-masing. Nah, yang keempat, nah ini aspek praktisnya. Protokol latihan BEP sebagai olahraga terapi itu harus dirancang masuk dalam mode healing, mode penyembuhan ya. Kalau di dalam istilah praktisi kesehatan itu disebut sebagai kondisi meditatif ya. Kalau untuk latihan BEP sebagai latihan meditasi bergerak, masuk ke kondisi meditatif. Ini nanti akan kita jelaskan berikutnya. Baik, ini sebagai gambaran saja, LKR sudah mempunyai data jenis latihan atau intensitas latihan BEP itu masuk zona mana. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita latihan duduk saja sepanjang 30 seri atau minimum 20 seri, maka kita masuk kepada zona latihan untuk terapi penyakit pada umumnya. Karena masuk kepada zona latihan sangat ringan dan ringan. Ya. Jadi protokolnya apakah dengan jeda atur napas atau tanpa jeda atur napas itu masih masuk kategori sangat ringan dan ringan. Nah, ini aman sebagai olahraga terapi untuk segala penyakit atau segala kondisi. Tetapi kalau kita belum sembuh atau belum normal dari sisi berbagai penyakit tertentu, misalnya darah tinggi ya, yang akut, maka kita jangan masuk ke jenis latihan untuk kebugaran dengan menggunakan posisi standing. Ya, harus dipantau dulu kondisinya, baru kita bisa tingkatkan nanti latihan BEP masuk kepada jenis latihan olahraga untuk kebugaran. Karena zona latihannya itu sudah masuk ke zona sedang, bahkan cukup tinggi untuk beberapa orang. Ya, jadi kita sudah punya patokan, Bapak Ibu sekalian, mengenai intensitas latihan BEP ini. Nah, ini pertanyaan yang sering diajukan, khususnya Mbak Evi nih yang sering bertanya, tapi saya jawabnya mungkin belum terlalu tuntas sehingga diulang lagi ya, mungkin belum puas. Nah, ini saya akan berikan beberapa referensi mengapa latihan BEP itu boleh dilakukan setiap hari atau bahkan perlu dilakukan setiap hari, bahkan sehari bisa 2 kali. Ya, apa jawaban dari sains secara ilmiah? Jadi latihan BEP boleh dilakukan setiap hari bahkan 2 kali kadang-kadang
karena kenapa? Karena beban fisiologisnya rendah. Ya, latihan BP itu tidak menyebabkan kelelahan otot yang berat. Oleh karena itu kan sering disebutkan setelah latihan BP keringatannya cepat kering, kemudian tidak menimbulkan kelelahan otot karena memang asam laktat yang diproduksi juga relatif rendah. Tidak menguras simpanan energi secara signifikan. Jadi tidak terlalu membakar kalori yang ada di dalam tubuh sehingga tidak menimbulkan capek yang terlalu berat ya. Tidak menimbulkan kerusakan jaringan otot. Jadi sangat-sangat aman untuk lansia. Yang kedua, kenapa harus dilakukan rutin setiap hari? Karena efek regulasi saraf itu bersifat sementara, hanya beberapa jam. Pikiran tenang, emosi yang bagus, mood yang baik itu dapat cepat berubah. Begitu latihan, habis latihan itu aman-aman aja, nanti setelah beberapa jam bisa saja berubah sesuai dengan kondisi. Oleh karena itu latihan pagi dan sore itu dapat membantu mempertahankan efek tadi, pikiran yang tenang, emosi yang bagus, mood yang bagus itu bisa dipertahankan sepanjang hari kalau kita latihan pagi dan sore hari. Nah, yang berikutnya, latihan pernapasan di dalam berbagai penelitian itu justru memang direkomendasikan harian. Ya, kenapa demikian? Karena penelitian menunjukkan dalam rehabilitasi paru dan manajemen stres, latihan pernapasan itu memang perlu dilakukan setiap hari. Kemudian latihan pernapasan itu perlu dilakukan secara rutin karena dapat meningkatkan efisiensi ventilasi paru, artinya kapasitas paru, mengurangi sesak napas. Jadi orang-orang yang asma memang perlu latihan rutin pernapasan dan meningkatkan kenyamanan bernapas. Ini kenapa orang-orang asma, penderita asma setelah latihan BP rutin itu bisa mengalami kesembuhan. Nah, latihan pernapasan, hanya pernapasan ya, 1-2 kali per hari itu memberikan peningkatan kesehatan kardiovaskuler dan penurunan tekanan darah. Ini banyak testimoninya. Kemarin saya baru dapat laporan dari anggota saya yang mengalami hipertensi akut. Jadi sebelum latihan tekanannya 185/90. Setelah latihan diukur di rumah turun menjadi normal 130-an. Jadi itu efek akut juga dari latihan BEP terhadap hipertensi. Nah, selanjutnya intervensi terapeutik atau intervensi penyembuhan itu memang lebih efektif bila dilakukan dalam dosis kecil tapi terus-menerus berulang. Nah, olah gerak di BEP itu ringan sehingga dapat membantu pemulihan tubuh ya karena dapat meningkatkan sirkulasi darah, mempertahankan mobilitas sendi, kemudian mengurangi kekakuan otot dan memperbaiki keseimbangan tubuh, terutama ini untuk lansia ya. Nah, ini yang implikasi praktis yang perlu kita perhatikan, bagaimana kita membuat protokol latihan BEP yang sesuai dengan protokol di olahraga terapi. Jadi seperti saya sebutkan, protokol latihan khususnya yang menggunakan kombinasi latihan pernapasan dan olah gerak itu harus dirancang masuk ke dalam mode healing, mode penyembuhan, dan kondisinya harus kondisi meditatif ya. Artinya selama latihan itu kita harus masuk ke gelombang otak alfa ya, gelombang otak yang rileks. Kemudian harus ada koherensi napas, gerak, pikiran, emosi, dan rasa. Ini syarat-syarat kondisi meditatif. Apa ininya jabarannya? Pikiran harus fokus, tetapi tenang dan rileks. Jangan tegang ya. Musik harus selaras dengan irama napas dan gerak. Makanya musik itu harus dipilih yang beatnya yang selaras dengan irama napas kita dan gerak lembut kita. Nah, ini yang penting. Stimulasi atau distraksi, noise dari luar itu harus dibatasi. Misalnya kondisi lingkungan tuh jangan yang berisik, jangan yang terlalu banyak lalu lalang, kemudian juga pemberian aba-aba dan peragaan gerak itu jangan berlebihan. Baik, Bapak Ibu sekalian, kira-kira ini implikasi praktis dari bahasan kita mengenai olahraga terapi yang bisa kita diskusikan, bahkan mungkin bisa dipraktekkan sesuai dengan kondisi dari masing-masing rumah sehat.
Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo silahkan. Silakan Bapak Ibu, barangkali ada yang ditanyakan atau kurang jelas bisa ditanyakan pada kesempatan pagi ini. Adakah yang mau bertanya atau berdiskusi? Boleh juga di chat ya, kalau tidak sempat di itu di Saya layar, Mas, silakan diketik di chat. saya Mas, Di- Barita Baik, Mas, baik. Siapa ya? Barita Mas, Oh, Barita Monggo, ya, silakan. Barita Nasution. ya. Mau nanya sedikit Mas, ini apakah bisa dilakukan secara berjamaah apa sendiri Mas? Oke. Eh, bisa dua-duanya kalau jawabannya itu. Bisa dua-duanya. Kan ada latsen ya, latihan mandiri atau latihan sendiri, latihan berjamaah. Nah, kalau latihan sendiri nggak sulit untuk masuk ke aspek meditatif ya, Bang Barita ya. Aspek Iya. meditatif itu bisa lebih dikendalikan kalau latihan sendiri. Makanya banyak yang bilang kalau saya latihan sendiri rasanya lebih fokus, lebih tenang, dan bisa lebih terasa enak. Iya. Ya, itu latihan sendiri. Tetapi kalau kita lakukan berjamaah, LTM bersama, latihan bersama, itu juga bisa kita lakukan latihan terapi dengan suasana meditatif, tapi syaratnya itu misalnya jangan dipilih lagu yang tidak sesuai dengan beatnya lah ya. Beatnya kan sudah pernah saya sampaikan ya, musik di dalam latihan BP itu harus beatnya sekitar 65 sampai 70 beat per menit satu. Yang kedua, ini mungkin agak kontroversi ya, tapi sering pernah dilakukan atau sudah dilakukan, meminimalkan perbedaan antar pemandu, baik itu dari sisi suara, vokal maupun ritmenya. Jadi kalau memang mau pakai 6, cari pemandu yang sudah terlatih, durasinya, ritmenya bagus, kemudian aba-abanya juga bagus. Jadi itu menghindari distraksi. Yang aman sebetulnya menurut saya sering lakukan di rumah saya membuat rekaman aba-aba dengan musik yang sudah standar, dengan durasi yang konstan dan seterusnya. Ini untuk efek terapi. Di beberapa rumah sehat pokel kayaknya menggunakan itu. Pemandu dikurangi menjadi 3, bahkan ada yang juga sudah menggunakan rekaman aba-aba. Sekali lagi, ini dari sisi olahraga BEP sebagai terapi, ya, sebagai terapi. Itu nanti ada pertimbangan-pertimbangan lain yang mungkin bisa didiskusikan. Begitu kira-kira, Bang Barita ya. Masih boleh tanya Mbak Titik? Monggo silakan Bapak. Assalamualaikum Pak Priadi, Suharso Pak Priadi. Oh, oke. Pak, bioenergy power untuk terapi itu kalau ditinjau dari sisi medis seperti yang Bapak jelaskan ya. Namun kita kan sering dengar bahwa ini namanya aja bioenergi kan, ada bioenerginya di dalam. Nah ini posisi energinya sendiri tidak ditinjau atau belum, atau gimana Pak posisinya? Berapa persen pengaruh dari terapi ini terkait secara medis dan juga terkait secara energi? Itu aja Pak Priadi, terima kasih Pak. Penon, Pak Suharso, baik. Tadi saya sudah sampaikan ya, kalau mengenai energi itu tadi pada aspek mitokondria, Pak Suharso. Ya, jadi latihan BEP itu, apalagi yang kita pada saat tahan napas, ya, pada saat tahan napas itu memberikan stres tertentu terukur kepada sel, khususnya di bagian mitokondria. Karena mitokondria itu pabrik energi yang membutuhkan oksigen, ya, membutuhkan oksigen, sehingga begitu kita tahan napas, suplai oksigen menurun, mitokondria dipaksa untuk bekerja secara efisien pada saat kita latihan, ya.
Sehingga ini membuat mekanisme di dalam sel itu, khususnya mitokondria untuk survive, untuk bertahan lebih bagus. Begitu kondisinya pulih kembali kita atur napas yang bagus, maka sel ya khususnya mitokondria itu akan lebih sehat. Yang mengagumkan dari penelitian itu, latihan pernapasan dengan tarik tahan buang itu, Pak Harso, itu bisa memperbanyak mitokondria. Memperbanyak mitokondria artinya memperbanyak pabrik sel, memperbaiki mitokondria yang sudah lemah. Nah, inilah yang menyebabkan kenapa energi kita bisa bertambah ya dari sisi ATP karena kapasitasnya diperbaiki. Gitu. Belum lagi nanti kita bicara mengenai energi-energi yang lain yang diolah melalui pengaktifan cakra-cakra. Nah, itu saya belum bahas. Itu baru dari sisi energi kimia ya ATP. Jadi kapasitasnya ditingkatkan. Sehingga itulah yang membuat kita menjadi lebih berenergi dan ini yang membuat self healing itu akan menjadi lebih mudah. Kira-kira begitu, Mas Harso. Baik, terima kasih Pak Priadi. Terima kasih. Barangkali masih ada yang mau bertanya. Pak Pri, Masih ada waktu. Pak Priadi, saya Pak Sumarno mau tanya. Monggo. Monggo. Ya, ini Pak Pri, kita kan di dalam PP ini kan menghasilkan energi ya. Pertanyaan saya, apakah energinya itu hanya untuk kita sendiri atau bisa kita salurkan ke orang lain, Wadi? Apakah hanya untuk kita sendiri aja, untuk sehat dan sebagainya? Atau mungkin bisa kita salurkan ke orang lain? Gitu aja Pak Pri. Baik, terima kasih Pak Marmo. Jadi masih nyambung soal energi ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita belajar ilmu BEP, apalagi yang sudah ikut pelatihan, itu kita diajarkan, bukan diajarkan ya, diberikan bekal seorang BEPers itu untuk mengolah paling nggak dua macam energi ya. Satu tadi yang terkait dengan energi kimia ATP, ya itu untuk diri sendiri itu, untuk penyembuhan diri sendiri. Yang kedua, kita dimampukan, diberikan kemampuan untuk mengolah energi Qi. Istilah energi Qi kalau di dalam bukunya itu energi Qi atau kalau dalam bahasa awamnya energi tenaga dalam ya. Dan seterusnya melalui tadi olah gerak dengan mengaktifkan cakra-cakra. Kalau menurut buku, menurut HJA, pelajaran mengenai bagaimana mengolah energi di dalam tubuh melalui pengaktifan cakra-cakra, kemudian bisa mentransfernya ke orang lain melalui telepati atau melalui penyembuhan jarak dekat, ya. Itu merupakan level berikutnya. Yang memang di latihan BP belum diajarkan secara spesifik. Tetapi kunci-kuncinya sudah ada. Itulah yang disebut dengan latihan meditatif bergerak. Jadi harus berlatih meditatif dulu, Pak Sumarno. Kita harus belajar mengenai meditasi, telepati, ya, transfer energi. Baru kita bisa memindahkan energi yang sudah kita olah. Tapi bukan energi ATP ya, energi Qi kepada orang lain. Apakah jarak dekat, ya, apakah jarak jauh, itu bisa dilakukan, tetapi harus latihan memenuhi syarat-syarat tadi. Koherensi pikiran, perasaan, emosi, dan rasa harus dibangun melalui latihan ini. Nah, itu yang nggak bisa dilakukan kalau kita sembarangan latihan seperti latihan olahraga biasa. Itu nggak bisa. Harus latihan meditatif dinamis. Ya, ada tahapannya, Pak Marno. Tapi kalau jawab pertanyaannya apakah bisa? Bisa, karena guru besar dalam berbagai video saya lihat mentransfer energi, menyembuhkan penyakit dari pasien yang ditransfer energinya. Bisa, jawabannya bisa. Tapi nggak gampang. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Pri. Iya, monggo. Masih ada waktu? Siapa lagi? Ada chat Pak Pri. Chat ya. Ada chat dari Pak Bintang Jogja. Bintang Jogja. Musik dan pemandu standar. Oke, Pak Bintang Pak boleh saya minta musik dan pemandu standar untuk
latihan yang bisa kita lakukan tanpa pemandu langsung. Boleh, Pak Bintang. Sebetulnya beberapa rekan di Pokel ini sudah mulai ya, kalau mau melakukan latihan bersama, minta dicek apakah musiknya sesuai dengan beat untuk latihan BP. Ini sudah dilakukan, jadi mereka milih lagu-lagu, kemudian ke LKR dicek apakah beatnya sudah cocok. Tapi kalau mau yang sudah standar nanti bisa saya kasih. Kemudian untuk pemandu yang standar, saya sudah punya rekaman 1-2, tetapi nanti akan saya perbaiki ya. Latihan 30 seri tanpa jeda oleh satu pemandu. Itu sudah kita punya, tapi menurut saya masih perlu diperbaiki. Nanti akan saya perbaiki dulu ya Pak Bintang, supaya bisa di-share kepada teman-teman kalau mau lakukan latihan menggunakan rekaman aba-aba. Khususnya untuk latihan mandiri ya. Demikian. Masih ada lagi? Barangkali masih Satu ada. lagi boleh, Pak? Mas Pri, satu lagi, Mbak. Ya, Pak. Bu. Bang Barita ya. Saya kemarin itu, saya termasuk orang yang hipertensi, Mas. Kemudian saya pada saat di posyandu, saya mengukur tensi saya. Ternyata tinggi sampai 185. Oleh dokternya dibilang, kenapa tinggi nih? Kamu baru olahraga ya? Iya, saya bilang gitu. Nah, jadi nyambung dengan Mas Pri bilang tadi bahwa testimoni tadi bahwa olah napas itu bisa menurunkan hipertensi. Tapi oleh dokter itu, kamu olahraga apa? Olahraga napas yang BP, saya bilang gitu. Oh, akibat olahraga itu katanya. Itu gimana, Mas? Iya, jadi pengukuran tensi itu memang ada pedomannya ya, ada pedomannya. Jadi tensi itu kan sifatnya dinamis ya. Kalau kita stres dia naik. Kalau kita olahraga apapun, kita jalan apa mau apa aja, jangankan BP. Begitu kita habis itu kita ukur pasti naik. Karena itu respon tubuh yang alami ya. Makanya kalau seperti yang contoh yang anggota yang saya ceritakan tadi, waktu dia mau berangkat latihan BP itu dia ukur 185. Tetapi ngukur setelah latihan BP-nya itu bukan setelah latihan, tapi setelah pulang di rumah tenang ya, pada kondisi tenang beberapa jam dia diukur. Ya turun sampai ke 130-an gitu. Jadi apapun olahraganya, apapun kegiatannya yang melibatkan stres, ya itu pasti akan menaikkan tensi kita. Jadi saya disarankan kalau mau mengukur tensi, lakukan pagi hari, kemudian siang, kemudian malam hari. Itu nanti dibuat rata-rata, baru kita dapat tensi rata-rata kita. Jadi jangan begitu ada aktivitas kita ukur itu pasti tinggi. Kira-kira gitu. Pak Ya, makasih. Kasih. Saya sedikit, Mas Pri. Oke. Ya. Dewi ya suaranya nih. Monggo. Ya. Yang saya mungkin barangkali banyak juga yang bertanya. Kalau mereka kan tadi disampaikan bahwa BEP ini merupakan olahraga terapi. Nah, bagi para penderita ya, yaitu tensi, diabetes, dan lain sebagainya, kira-kira ya berlatih BEP-nya itu kan memang tetap setiap hari berlatih BEP. Nah, untuk dosisnya berapa? Itu yang pertama. Ya, dosisnya. Terus yang kedua, ini pengalaman dulu kita melakukan sebelum COVID ya, setiap diadakan latihan BP ini di rumah sehat di Pokok 1 ini, terus waktu itu dibimbing oleh Dr. Usman. Jadi dilakukan pengukuran tensi sebelum berlatih BP, diukur tensi, diambil untuk beberapa orang gitu. Terus kemudian setelah melakukan BP, kemudian diukur lagi tensinya. Nah, dari hasil beberapa kali terhadap beberapa orang ini tertentu ya, setiap latihan mereka
diambil tensinya sebelum berlatih, kemudian setelah berlatih. Nah, waktu itu saya nggak salah berapa kali berlatih, dilihat hasilnya. Nah, lihat hasilnya, ternyata bagi mereka yang tensinya rendah sebelum berlatih BEP, kemudian setelah berlatih BEP itu akan naik, mengejar normal. Kemudian tensinya yang sebelum BEP tinggi, setelah berlatih BEP diukur lagi itu turun. Jadi pada saat itu diambil kesimpulan, wah ini memang BEP luar biasa ya. Jadi dengan berlatih BEP itu mencapai angka normal. Jadi yang rendah dia akan naik setelah berlatih BEP. Bagi tensi yang tinggi akan turun setelah berlatih BEP. Itu aja sedikit, Mas Pri. Makasih. Ya, masih. Baik, mengenai dosis ya, kalau tadi kita lihat hasil kajian LKR mengenai pengukuran intensitas latihan ya, saya bisa mengatakan bahwa untuk terapi ya, penyakit apapun, itu dosis yang paling aman itu memang secara bertahap ya, tetapi dengan posisi duduk ya, posisi duduk, dan harus dimulai dengan ini yang terutama untuk yang baru-baru ya, posisi duduk dengan protokol atur napas, dengan jeda atur napas ya. Nah, nanti bisa disesuaikan apakah 15 seri dulu, kemudian 20, kemudian baru 30, tetapi dengan jeda atur napas dulu gitu. Karena itu sangat mempengaruhi kepada detak jantung dan tensi. Kalau untuk penderita tensi yang akut, kemudian baru masuk BEP sudah diberikan latihan langsung begitu ya, itu saya khawatir akan kontraproduktif, jadi malah menimbulkan efek yang negatif. Jadi bertahap aja, latihan 15, 20 seri, 30 seri, nggak usah setiap hari dulu, karena pengalaman kita itu 3 kali seminggu aja sudah cukup memperbaiki kondisi-kondisi kritis yang di awal ya. Tapi ya itu, kita kan dulu latihan BP itu kan memang dengan atur napas dulu ya. Karena itu proses self healingnya itu akan kencang dengan ada proses pentahapan itu. Kalau kita udah seperti Bu Dewi yang udah rutin itu mau tanpa jeda atur napas 30 seri nggak jadi masalah. Tapi kita melihat orang yang dengan kondisi khusus ya, yang baru dan seterusnya. Itu satu ya dosis. Yang kedua mengenai hipertensi ini, jadi kan kita sudah ada penelitian di BP, sudah ada penelitian oleh Bu Atta ya, Dr. Atta, mengenai pengaruh latihan BP terhadap hipertensi. Itu memang memperlihatkan bahwa latihan rutin minimum 5 bulan, rutinnya itu seminggu, tidak setiap hari kalau saya lihat respondennya, paling nggak 2 kali, 3 kali. 5 bulan itu hipertensinya sudah menurun secara permanen, istilahnya secara kronis, bukan naik turun ya, sudah mulai stabil setelah 5 bulan. Tapi efek akut yang diceritakan oleh Bu Dewi tadi, efek akut itu misalnya setelah kita latihan BEP seperti anggota itu, kemudian diukur dia turun, itu sebenarnya efek akut dari latihan BEP. Bisa saja orang yang fleksibilitas pembuluh jantungnya masih bagus, begitu kita latihan BEP, kemudian istirahat sebentar, diukur, itu pasti turun, gitu. Fleksibilitas dari kapilernya. Tetapi ada yang masih bandel, itu perlu beberapa kali latihan, baru dia akan mengalami penurunan itu. Nah, kalau saya dulu begitu, saya cenderung tinggi, tapi lama-kelamaan saya setelah latihan misalnya istirahat sebentar, tensi saya sudah bisa turun. Jadi memang itu tergantung dari kondisi masing-masing individu, tapi secara ilmiah itu mekanisme itu ada ya, mekanisme kita yakini ada, dan insya Allah lah bisa bisa dirasakan oleh para BEPers gitu ya. Yang penting sabar. Ya, makasih Mas Pri. Baik.
Ada lagi? Apakah masih ada yang mau bertanya kepada Pak Priyadi? Masih 66. Mungkin Kalau nggak ada, saya ingin menyampaikan ya. Ini udah mendekati jam ini ya. Masih ada nggak ya? masih ada nggak Eh, Ibu? Tidak ada. baik, saya akan mengulangi demikian ya. Pendalaman keilmuan BEP yang dilakukan LKR di dalam diskusi ini itu dilakukan secara sistematis ya, terstruktur. Jadi ibarat kita belajar itu kita misalnya ada pengantar dulu, kemudian ada bab 1 dan seterusnya. Jadi kami sih mengharapkan peserta diskusi ini bisa konsisten begitu. Jadi tidak ketinggalan ilmu begitu ya, atau tidak mendapatkan ilmu itu secara sporadis. Gitu. Jadi nanti kalau misalnya nanti ada penilaian rapor, ini kehadirannya akan tinggi sehingga mungkin pengetahuannya juga akan lebih bagus gitu. Nah, yang saya khawatirkan karena ini setiap Kamis mungkin berubah-ubah ini tuan rumahnya kemarin Lampung, kemudian hari Minggu ini Jawa Tengah, minggu depan saya nggak tahu. Nanti begitu minggu depan teman-teman KBI Jateng udah nggak hadir lagi. Jadi nanti ketinggalan keilmuannya gitu. Yang saya harapkan ya mudah-mudahan setiap Kamis itu bisa terus diikuti oleh teman-teman dari KBI manapun sehingga keilmuan BEP itu bisa meningkat secara sistematis begitu ya pemahamannya. Terima kasih. Saya lihat masih bertahan sekitar 66 orang untuk diskusi ini luar biasa. Terima kasih Bu Titi ya. Saya bersyukur bisa jumpa dengan teman-teman KBI Jawa Tengah pada kesempatan ini. Juga teman-teman yang tetap setia dari Pokel, Bu Nining, dan lain-lain ya, Bu Dewi selalu setia. Saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bisa bertanya? Balik. Terima Monggo kasih. silakan. Tergantung Bu Titi nih. Terima kasih banyak Sebentar, Bu kepada Titi. Pak Priyadi yang sudah Dari mana, Bu? mentransfer ilmunya kepada kita Bu semuanya. Eka. Ada Bu pertanyaan? Eka. Eka ya. Oh, Bu Titi Masih masih ada 10 satu menit mungkin. kita Oh iya, sumber. monggo. Eka sumber ya. Ya, ya. Ya. Mangga, Bu Pak Eka. Pri, gimana protapnya Pak Pri terhadap orang yang misalnya masih dalam, kan untuk pemulihan nih berbaring gitu ya, itu tentu tidak bisa melakukan BEP secara lengkap dengan apakah duduk atau standing atau ini bersila. Jadi kita melatihnya bagaimana Pak? Itu saja. Iya, ya. Saya pernah diskusi dengan pelatih di Lampung ya. Waktu itu masih COVID. Jadi dia menderita COVID, dirawat di rumah sakit. Kemudian di dalam masa recovery sambil berbaring, dia tetap melakukan latihan BEP. Tetapi yang paling penting ya sambil berbaring adalah olah napasnya. Nah, olah napasnya, tarik tahan buangnya juga dilakukan dengan lembut aja. Jadi jangan seperti yang dianjurkan misalnya keras, itu nggak usah dulu, pelan-pelan aja dulu, tarik semampu mungkin, kemudian tahan senyaman mungkin, apakah 5 detik, 10 detik, dan seterusnya. Itu yang diceritakan oleh teman saya pelatih di Lampung, pada waktu COVID sampai ditegur sama susternya, ini lagi ngapain katanya. Tapi dia yakin dengan seperti itu, pemulihannya luar biasa, cepat. Nanti lambat-lambat, ini juga ada teknik dari Profesor Waluyo ya, jadi teknik visualisasi. Sebetulnya pengaktifan cakra itu kan sebetulnya visualisasi ya. Kita nggak tahu nih, yang jelas cakra itu nggak secara fisik kan nggak ada nih di dada, di sini dan sini. Itu visualisasi bahwa ada sumber-sumber energi. Jadi kalau Profesor Waluyo itu membuat visualisasi, kita latih pernafasan sambil membayangkan bahwa kita melakukan gerakan gerakan gesek perut dan seterusnya, membayangkan kita sedang membuka simpul-simpul energi. Nah, itu yang biasa dilakukan oleh Profesor Waluyo kalau dia sedang terbang di pesawat, nggak bisa melakukan olah gerak, dia pakai visualisasi. Jadi bisa dua cara, Bu ya. Satu dari olah napas, yang kedua dengan visualisasi seolah-olah kita sedang melakukan olah gerak. Kira-kira begitu, Bu. Mudah-mudahan bisa Untuk membantu. frekuensinya bertahap ya Pak ya? Bertahap lah. Minimum 5 menit dulu.
6 menit. Jadi itu satu pemandu sekitar 6 menit ya. Yang biasa saya lakukan 6 menit dulu. Kalau ada apa-apa tuh 6 menit. Misalnya saya lagi apa namanya? Saya sering mengalami kondisi darurat. Saya tarik napas 6 menit itu insya Allah akan pulih. Oke, baik. Terima Insya Allah kasih, ya, Pak. kita yakini lah. Terima kasih. Oh, boleh Baik. ikut bertanya lagi, Pak. Siapa? Haris. Mbak Titi, maaf ikut Monggo. bertanya. Mas Pri, Monggo, silakan. Yeah. Bapak saya siapa? suka sekali latihan Pak Juvito. memejamkan mata gitu. Bapak Juvito. Memejamkan mata. Apakah ada pengaruhnya terhadap mata sendiri atau gimana? Saya lebih enak kalau memejamkan mata itu kayaknya kok lebih Rasa. konsentrasinya lebih bagus gitu. Dihayati ya, Pak. Ya, ada pengaruh nggak terhadap mata itu? Begitu Oh Mas. iya iya. Yeah. Betul. Wah ini bagus nih, cakep pertanyaannya. Yang dilakukan oleh Pak Juwito ya, Pak Juwito ya? Yeah, Cilacap. Oke, itu sama seperti yang saya lakukan kalau latihan BP. Jadi begitu saya sudah tarik napas ya, kemudian saya memejamkan mata kecuali pada waktu apa ya? Buang saya masih memejamkan mata. Begitu sudah mulai gerakan baru, saya baru mulai buka. Nah, ini adalah salah satu teknik atau trik membuat kita masuk ke mode healing, ya, mode meditatif, karena kita bisa lebih konsentrasi, ya, lebih konsentrasi, kemudian merasakan aliran energi. Jadi khususnya kalau gerakan 3 ya. Kalau kita merem ya, memejamkan mata itu, kalau kita sudah sampai ke tahap rasa, itu kita bisa merasakan aliran energi di tangan kita. Jadi itu salah satu cara supaya kita masuk ke aspek meditatif, dan ini efek penyembuhannya akan lebih luar biasa. Apalagi kalau ditambah dengan wirid, ya, sambil memejamkan mata, tahan napas, wirid. Nah, itu luar biasa efeknya. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Mas Pri. Masih ada lagi? Mungkin hari ini banyak sekali yang ingin tahu ilmu PEP Anda. Monggo, masih ada? Ya, sudah hampir jam 9 ya. Ini luar biasa, masih bertahan. Monggo, masih ada waktu. Masih 4 menit lagi. Kalau tidak ada, mungkin cukup ya Pak Pri. Terima kasih kami haturkan kepada Pak Priyadi yang sudah mentransfer ilmunya untuk kita semuanya. Dan tadi ada 7 penanya dengan berbagai pertanyaan, dan mungkin pengalaman-pengalaman ini bisa berguna untuk PEPES yang lainnya juga. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang setia menemani sampai dengan akhir kegiatan. Masih ada 59 perangkat. Mudah-mudahan kita semuanya selalu sehat walafiat dan selalu berbahagia. Tentunya lebih tenang hati kita dengan energi yang cukup, dan mudah-mudahan kita selalu sehat. Amin. Terima kasih Bapak Ibu semua. Sekali lagi sampai bertemu di pagi hari besok pagi dengan petugas dari provinsi yang lainnya juga. Terima kasih, kami haturkan. Kembali kepada Ibu Nining, barangkali mau ada pengumuman. Cukup.